Shalom sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang berkat dan kutuk. Apa itu berkat? Berkat adalah suatu keadaan yang dimana Tuhan berkenan di sana. Sedangkan kutuk adalah keadaan di mana Tuhan tidak berkenan atau Tuhan memalingkan wajahnya dari kehidupan umatnya. Bagian firman Tuhan yang saya ambil hari ini yaitu dari Yeremia pasal 16, Yeremia 16 ayat yang Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka saat itu sedang ada di pembuangan. Kenapa mereka dibuang? Karena mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka mengandalkan kepandaian mereka. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi mulai menyembah kepada Baal dan berhala. Oleh karena itu Tuhan harus menghukum mereka, supaya mereka dapat sadar bahwa hidup mereka tidak ada artinya tanpa Tuhan. Sehingga Yeremia kembali mengingatkan mereka bahwa beginilah firman Tuhan, akan terkutuk terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Keadaannya firman Tuhan mengatakan bahwa ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, dan seterusnya. Saudara, bahkan firman Tuhan juga pernah mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sangat disayangkan kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita mulai menjauh hati kita daripada Tuhan, maka keadaan kita akan tidak diperkenankan oleh Tuhan. Hidupnya akan susah, hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Walaupun mungkin dia berlimpah-limpah harta dalam tanda kutip, tetapi perhatikan, hidupnya tidak akan diliputi dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena apa? Sukacita dan damai sejahtera hanya kita dapat kalau kita sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan bagian yang kedua, Yeremia mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati ini tidak hanya berbicara tentang berkat jasmani, tapi berkat sukacita, damai sejahtera. Ketika mengalami pergumulan, ketika ada masalah, hidupnya tetap bersukacita, hidupnya tetap berdamai sejahtera. Itulah orang yang diberkati dan mengandalkan Tuhan. Kita melihat banyak kesaksian orang yang mungkin ekonominya tidak kuat, ekonominya hanya sederhana, tetapi kenapa mereka bersukacita? Kenapa mereka tetap teguh? Kenapa mereka tetap mencari Tuhan? Karena hanya di dalam Tuhanlah mereka mendapatkan penghiburan, kekuatan, dan sukacita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman ini memberkati kita semua, supaya kita hidup untuk mengandalkan dan memuliakan nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.